17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Ia adalah saksi perjuangan, semangat, dan pengorbanan para pahlawan yang mengorbankan segalanya demi merah putih berkibar di angkasa. Setiap tahun, di seluruh penjuru negeri, momen sakral itu kembali dihidupkan. Dengan satu detik yang menentukan ketika bendera pusaka perlahan naik, menembus langit, disertai irama Indonesia Raya yang mengembang. Namun, di balik detik-detik penuh haru itu, ada pasukan muda yang menjadi penjaga kehormatan bangsa. Pasukan pengibar bendera. Mereka bukan hanya melangkah dengan tegap, tapi juga membawa amanah besar. Menjaga agar sang merah putih tetap berkibar sempurna, setegak jiwa bangsa itu. Inilah kisah di balik kibarnya bendera. Inilah cerita para penjaga merah putih. Dalam episode POB Reborn spesial Hari Kemerdekaan. Kisah nyata, tokoh nyata, tapi bukan orang biasa. Oke, ini dia. Akhirnya kita kedatangan teman-teman dari Paskibraka Kota Bandar Lampung 2024. Tepuk tangan dulu yang meriah. Kalau boleh memperkenalkan diri deh, salah satu mungkin dari Alta dulu, silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alta Tabina Zahrani, asal satuan atau asal sekolah dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Saya Paskibraka Kota Bandar Lampung tahun 2024. Oke, luar biasa. Kalau yang sebelah sini? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nailah Rasika, biasa dipanggil Naila, asal Satuan Mandua Bandar Lampung. Saya merupakan Paskibraka Kota Bandar Lampung tahun 2024. 2024 juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Sekarang saya mau ke Alta dulu nih. Sekolahnya SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Betul. Hari ini kelas berapa per hari ini? Aku kelas 3 SMA. Udah kelas 3 ya? Udah. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau Nailah? Sama, Sama? kita seangkatan. Satu angkatan ya? Iya, benar. Oke. Nah, terus waktu 2024 kemarin, Alta itu sebagai apa? Ini waktu di formasi ya? Iya, betul. Waktu di formasi Paskibraka. Aku kalau pagi sebagai sayap kiri, Oke. kalau sore aku sebagai baki gitu. penurunan. Baki penurunan. Iya, Emang harus rolling begitu atau seperti apa? rolling Kak. Memang Rolling. ya? Iya, tapi memang ada beberapa orang yang tetap di situ Oke. atau emang ada yang rolling gitu Kak. Begitu. Mm-mm. Kenapa itu? Apakah karena potensinya bagus terus jadi dicoba untuk ke baki atau seperti apa? Iya, karena baki kan nggak hanya satu ya Kak ya. Oke. Jadi seperti baki dan box 17, 3 pentol itu pagi dan sore dibedakan. Oh gitu. Kalau misalnya formasi, ada yang tetap atau yang ada yang tidak, itu biasanya tergantung tinggi Kak. Oh gitu. Mm-mm. Iya. Jadi tinggi juga mempengaruhi Iya, ya? tinggi juga Selain mempengaruhi. kemampuan ya? Betul. Oke. Yang depan tiang Kak, yang Oh, gitu. tang, penggerek sama yang bawa bendera tangga itu. Oh, I see. Iya, Paham. Itu disebutnya 3 pentol 3 ya? pentol. Oke. Kalau Naila gimana? Kalau saya di pagi itu jadi sayap kiri, di sore sayap kanan. Oh gitu. Mm-mm. Waktu latihannya sulit nggak sih? Sulit Sulit Kak, pasti. Gitu ya? Karena kan awal-awal juga kan pasti merasa sulit juga. Mm-mm. Karena nggak terbiasa Kak dari yang Iya. awalnya hari-hari gimana dan masuk asrama gimana juga gitu. Oh gitu. Cuma kembali lagi ya kami menyadari bahwasannya itu sudah Sudah. menjadi konsekuensi ya. Oke, Kak, ya. betul. Ya. Kita Harus udah- melalui proses tersebut. Iya, gitu betul, ya. betul, Ya, betul. ya. By the way, ini baru bergabung di 2024, terus langsung jadi petugas Paskibraka Bandar Lampung. Iya, betul. Jadi kita tuh seleksinya dari awal 2024 Kak. Oh Jadi gitu. awal bulan Februari. Oh. Nah, terus lanjut ke seleksi selanjutnya dan baru kita masuk asrama awal Agustus. Oh gitu. Gitu. Ya. Ya. Sama Naila lagi. Iya, Sama. jadi Paskibraka ini penyeleksiannya di tahap saat kami berada di kelas 10 semester 2, bertugasnya di kelas 11 semester 1 Oke. gitu. Jadi tuh di asrama itu karantina atau seperti apa? Karantina. Iya, karantina. Mm-mm. Ada pengembengan juga baris-berbaris? Ada Kak, Ada, jadi Kak. kan namanya Pusdiklatsar, Pusdi- Pusatan Pendidikan dan Latihan Latihan Dasar. Dasar. Oh, gitu. Gitu. Nama Pusdiklatsar itu kalau Paskibraka Desa Bahagia. Iya. Desa Bahagia Bahagia. namanya. Mm-mm. Jadi Oh. kami karantina di Desa Bahagia. Bahagia gitu. Oh, gitu.
memang bener ada Desa Bahagia atau bagaimana? Atau dinamakan aja? Memang seluruh Indonesia namanya Desa Bahagia. Dinamakan Desa dinamakan Bahagia. Desa Bahagia. Oh gitu. Iya. Akhir-akhir ini saya sering lewat depan kantor gubernuran tuh, lagi pada latihan Iya, juga tuh ya. itu Itu yang 2025 ya? 2025 yang tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya cita-citanya apa sih coba dari Naila? Kalau aku sendiri cita-citanya menjadi diplomat. Diplomat. Iya. Kenapa sampai kepikiran ke diplomat itu? Waktu saya dulu seumuran kalian, cita-cita saya tuh pengen jadi pekerja kantor gitu. Kenapa harus spesifik diplomat gitu? Kalau saya nggak ada sih Kak, nggak ada. Ada ketertarikan khusus Iya, atau seperti karena apa? saya memiliki ketertarikan di seperti hukum gitu, fisik itu saya Oh. tertarik gitu. Jadi memang ada ketertarikan ya Mm-mm. dari apa menjadi pemicu kenapa bercita-cita pengen Iya jadi benar. diplomat. Oke, kalau seandainya, seandainya dong. Kalau Alta gimana? Kalau aku mau stan sih Kak. Stan? Iya, ikatan dinas. Oh gitu. Karena dari saudaraku juga kan udah ada yang stan juga, jadi aku Oke. tertarik gitu. Iya. Hmm. Jadi memang sudah ada pilot Sudah ada project-nya. project. Kita lihat oke nih, makanya kita tertarik Iya, tuh ikut betul, gabung di betul, situ. betul. Oke. Terus bisa diceritain nggak kenapa, bagaimana ceritanya Alta dan Naila itu nyemplung ke dalam paskibraka ini? Apakah memang ada minat atau karena faktor penunjang tubuh yang tinggi terus teman-teman menyarankan atau seperti apa? Dari Coba boleh siapa? Dari Alta dulu Alta deh. boleh. Kalau aku dari SMP itu sebenarnya aku nggak ikut eskul paskibraka ya Oke. Kak. Tapi memang dari SMP itu aku udah disuruh ikut lomba-lomba paskib. Kayak kamu ikut deh karena bareng kamu tinggi gitu. Iya banyak. Iya. Nah setelah masuk SMA aku memang ikut eskul paskib. Oke. Tapi nggak aku tekanin gitu loh Kak. Nggak aku kayak fokusin untuk paskib tuh enggak. Terus ada suatu hari dari pihak Sbangpol ya Nay. Iya. Sbangpol itu sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai untuk daftar paskibraka. Dan aku dipanggil sama wakakasiswaan Kak waktu itu. Oke. Terus aku bilang, apa sih paskibraka itu? Aku bilang, aku kan nggak tahu apa-apa Iya, ya. iya. Terus coba deh Alta daftar, aku bilang kan. Terus aku tanya orang tua juga, nggak apa daftar aja dulu. Dia bilang gitu, ya udah aku daftar ikut. Dan ternyata tesnya susah itu Kak, karena ada 7 seleksi. Oke. Ada banyak banget, terus ya alhamdulillah aku masuk tingkat kota. Terus waktu itu aku sempet tes di provinsi, tapi aku balik lagi ke kota karena waktu itu pas tes provinsi fisik aku lagi nggak kuat, Oh, gitu. aku lagi sakit, Iya, jadi iya, pas iya. tes jasmaninya aku kurang di situ. Oh, Sedangkan gitu. yang di provinsi itu yang dibutuhkan waktu itu bilangnya yang fisiknya kuat gitu. Akhirnya balik lagi Balik ke beneran. kota, betul. Karena kan memang penggemblengannya luar biasa ya. Iya. Betul Kak. Baris berbaris terutama kan. Mm-mm. Panas-panas. Panas-panas. Jadi memang saya dulu pernah punya pengalaman juga gitu di Paskib. Memang cuman di organisasinya aja waktu di sekolah dulu. Tapi ya ujian di awalnya luar biasa ya. Iya. Tes baris berbaris dulu gitu kan. Hadap kanan, dijajal balik kiri, kita Mm-mm. respon atau enggak Iya. gitu kan. Kalau kita balik kiri ya. Iya. Oke, kalau balik kanan ada, balik kiri enggak ada. Nggak ada. Iya. Nah, kalau Naila gimana sih? Nah, kalau saya sendiri itu kan sebenarnya dari awal masuk SMA, saya tuh udah masuk ekskul paskibra. Oke, dari awal masuk SMA. Oke. Cuma saya tuh nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang paskibraka Iya, gitu. Kemudian setelah yang kata Alta tadi, ada ke Sbangpol sosialisasi, jadi paskibraka ini dinaungi oleh Kesatuan Bangsa dan Politika. Iya. Gitu. Nah, setelah itu saya disarankan untuk ikut seleksinya. Jadi kita mulai seleksi di tingkat sekolah, kemudian saya terpilih di tingkat sekolah untuk mewakili sekolah seleksi di tingkat kota. Kemudian menjalankan 7 rangkaian seleksi, alhamdulillah terpilih. Oke. Gitu. 7 rangkaian seleksi itu apa? Aduh, coba 1, 2, 3, 4, 5, Oh iya, 6, boleh, 7. oke, Coba. boleh. Yang Masih ingat pertama- nggak? Masih Masih, oke, dong. siap. Yang pertama itu ada pemberkasan Pak. Pemberkasan. Pemberkasan itu kayak surat izin sekolah, surat izin orang tua, pernyataan untuk siap mengikuti seleksi itu, terus ya berkas-berkas pribadi gitu. Kak. Iya. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua itu ada TWK dan TIU. TWK itu tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensi umum. Oh, gitu. Jadi kami itu seleksinya di HP, cuman di website yang
kalau kita keluar dari website tersebut, ya bisa kita masuk bakal nggak bisa masuk lagi. Kita Jadi nggak bisa sambil nggak bisa googling masuk ya. lagi. Oke, Iya. oke, Jadi oke, paham, benar-benar paham. jujur gitu. Oke, berarti selain dedikasi yang tinggi, para paskibraka ini juga cerdas-cerdas termasuknya kan? Iya, Kak, Amin. iya. Ya, karena kan betul, nggak mungkin lolos dong Iya, kalau seandainya betul, nggak Kak. cerdas kan? Karena itu juga ada ininya Kak, apa ya kalau misalnya namanya itu nilainya itu Harus ada nilai standar minimnya. minimalnya? Iya. Oke, oke. Nah, Di bawah 70 itu nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Jadi ada yang pengguguran, ada yang rankingan. Kemudian Hmm. TWK-TIU ini masuknya ke seleksi yang Pengguguran. pengguguran. Oh, Jadi gitu. kalau di bawah 70 atau di bawah KKM lah istilahnya itu langsung gugur, langsung pulang saat itu juga. Nggak Oh, bisa ikut gitu. seleksi besoknya. Nggak bisa ikut. Seketat itu ya? Seketat Iya, itu, Kak. bener. Kalau saya 69,9 gimana? Udah, gugur, nggak bisa. Nggak ada ya? Karena Oke, langsung oke. ke pusat website Oke, oke, oke. Iya. Yang ketiga, Yang lanjut. ketiga ada kesehatan. Kesehatan. Hmm, Oke, itu tadi jadi yang kita- yang diceritakan sama Alta kesehatan tadi. itu betul kayak mata, gigi, terus apa lagi ya? Cek dalam itu ada sih, Kak. Terus buta warna ada juga. Ada tes buta warna Ada juga. tes buta warna Oke. juga gitu. Ketat Dan itu sekali ya. cek kesehatan juga menggugurkan. Ada tes Menggugurkan urin. apa nih? Kayak langsung kalau misalnya emang di situ nggak memenuhi Nggak memadai, syarat nggak memenuhi gitu, syarat. dia langsung gugur, langsung Oh. pulang. Mm-mm. Pokoknya memang ketujuannya penting ya. Tujuannya Iya, penting. bener. Karena kalau misalnya orang ini sakit, kesehatannya nggak kuat, dia masuk paskibraka ya percuma Kak, di asramanya kan nanti sakit-sakitan. Iya, takutnya. bener juga. Gitu. Dilalah pas hari H sakit Iya, lagi. Wah, betul. Kacau jadinya. Betul. Tapi ada pemain cadangan nggak sih kalau ketika ada yang sakit? Ada Ada ya? pemain Dipersiapkan cadangan. ya? Dipersiapkan. Lanjut yang keempat. Untuk yang keempat itu ada namanya seleksi parade. Jadi seleksi parade itu seleksi apa? Pulang. Ini Kak, bentuk tubuh. Jadi di situ bentuk tubuh kita itu dinilai bahunya simetris atau enggak, turun sebelah atau enggak, Oh, gitu. tangannya lurus atau enggak gitu. Ada yang bengkok enggak. Terus kaki itu ada kaki bebek yang flat gitu. Kaki. Bebek. Jadi kan kan ada Eh, paham, paham, paham. Nah, iya itu. Nah, Wah, kalau sudah seperti misalnya masuk polisi ya. Iya, bener. betul. Jadi kalau misalnya nggak ada lengkungannya itu bisa gugur Kak. Terus kakinya O atau tidak itu diperiksa juga gitu. Ada skoliosis atau tidak gitu. Iya. Kalau umpama pundaknya miring sedikit, dikeretak abal-abal dulu, bisa dilurusin. Oke, lanjut. Yang kelima. Yang kelima itu ada kesemaptaan. Kesemaptaan itu apa? Kesemaptaan itu ada jasmani Kak. Jadi ada lari 12 menit, Wow. terus sit up, push up, back up, sama shuttle run. Oh gitu. Gitu. Standar untuk cowok sama standar untuk cewek beda atau sama? Beda. Beda ya? Iya, Yang pacian cewek pasti lebih Mm-mm. agak ringan sedikit agak ya? ringan. Kalau untuk cewek itu minimalnya harusnya 4. Tapi 4-nya nggak boleh 4 saklek tuh nggak boleh Oh, Kak. gitu. Jadi 4 lebih atau Oh. 4 berapa gitu. Iya, iya. Ada iya. 4 200, ada Mm-mm. 4 300 kayak gitu kan. Kalau untuk cowok itu minimalnya banget itu 5 Oh gitu. larinya. Iya, iya, Iya. 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 Betul. Jadi standarnya masing-masing Standarnya ya antara cowok dan masing-masing. cewek. Mm-mm. Yang keenam. Yang keenam itu seleksi PBB. Oke, peraturan baris berbaris. Baris Iya. berbaris. Nah, Oke. mungkin kayak orang bertanya-tanya, ini kan kita tujuannya untuk mengibarkan bendera, tapi kok seleksi PBB-nya ada di seleksi Iya. ke-6 gitu ya Kak ya. Nah, jadi seleksi PBB itu ada di urutan nomor 6 karena emang yang pertama itu yang dilihat otaknya dulu gitu. Oh, iya, 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 iya. Otaknya dulu, setelah itu kesehatan kan diukur tingginya juga gitu. Betul, benar. Kalau PBB-nya bagus tapi tingginya tidak memadai, beratnya overweight itu nggak bisa juga gitu Kak. Jadi kalau seleksi PBB dasar aja sih Kak sebenarnya Oke. kalau seleksi PBB. Sorry, overweighting bisa nggak ke saya nggak? Oh ya, Nggak, bercanda. Biar nggak terlalu tegang Iya, kan? Iya. Jadi peraturan baris berbaris kenapa ada di 6 jadi make sense ya? Iya. Ya kenapa? Karena harus kecerdasan dulu, kesehatan dulu dan lain Biar sebagainya. balance. Iya, bener. Biar balance ya. Oke. Karena kalau PBB kalau diajarkan itu nanti dia bakal bisa, maksudnya bisa diajarin. Betul. Mm-mm. Betul, bisa dilatih ya. Iya, bisa Tapi kalau dilatih. kecerdasan kan lama Iya, latihnya. betul. Oke, paham. Yang ketujuh apa? Wawancara Wawancara. Mm-mm. Berarti ada tes verbal juga ya? ada Oh gitu. gitu. Karena wawancara itu ada 5 pos waktu itu Kak. Ada wawasan kebangsaan, psikotes, terus sosial media, terus bahasa Inggris dan kepaskibrakaan gitu. Jadi secara verbal ditanya kayak apa sih menurut kalian tuh Pancasila tuh apa tentang undang-undang dasar gitu sih Kak. Kalau misalnya psikotes kayak ya kita disuruh ceritain apa kesalahan kita karena itu yang menilai kan dari
ini psikologinya, psikolognya gitu. Iya. Jadi 7 standar ini untuk teman-teman yang mau ikut bergabung ke Paskibraka harus mulai aware ke 7 hal ini ya. Betul. Harus mulai belajar gitu kan Bener. bahwa ketujuhnya ini penting, nggak bisa nggak ada salah satu, Iya, harus betul. semuanya harus ada gitu kan ya. Oke. Ini informasi menarik. Saya baru tahu nih begini-begini. Ada tes minat bakat juga Kak Iya, di wawancara minat itu. Oh gitu. Iya. Kayak baru masuk sekolah ya? Iya, kayak minat bakat kayak alat musik atau dia bisa nyanyi atau Olahraga. ya betul. Iya. Kebudayaan gitu sih Kak. Pencak silat atau Pencak apa? silat, iya betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong, saya dulu waktu tadi saya sempat ceritakan soal paskibra di sekolah saya. Pada satu momen ketemu hari pahlawan atau hari kemerdekaan saya lupa. Itu ada tim yang ngebuat formasi. Nah, teman-teman ikut terlibat nggak di tim pembuat formasi ini? Atau formasi memang sudah ada, tinggal dipelajari aja? Kalau Formasi itu ketentuan dari pelatih. Oh gitu. kita Jadi nggak, pelatih ya? iya kita nggak ikut campur kalau misalnya udah di lapangan, jadi itu ranahnya pelatih Kak. Oke. Iya. Jadi kita tinggal diarahkan, Iya, dan kita menurut apa ya diarahkan. seperti apa yang pelatih. Benar. Pelatih yang menilai, pelatih yang menentukan Iya. seperti itu. itu rasa harunya luar biasa. Teman-teman ngerasa Iya, nggak sih? bener banget. Bener Kak. banget Kak. Pasti pada nangis sih kayak. Iya, saya sih merinding lagi kalau ingat di masa itu ya. Bener. Wah, itu rasa harunya luar Apalagi biasa. pas asrama itu kita tuh sebelum pengibaran ya Kak, itu ada ritual gitu. Jadi Bakar enggak gitu minyak? Kak. Oh, bukan Sebelum ya? pengibaran itu 3 pentol sama baki, 3 pentol pagi sore sama baki pagi sore itu ke lapangan. Biasanya cek tali, cek tangga gitu supaya ya berdoa di situ ya Kak ya, supaya besok dilancarin semuanya. Terus yang di asrama itu lipat rentang bendera. Jadi setiap anggota Paskibraka dibolehkan ngusap bendera merah putih. Gitu. Tapi yang lagi nggak bisa ngusap seperti cewek itu nggak boleh, Kak. Hanya melihat aja. Oh, gitu. Mm-mm. Sakral jadi. Sakral, Iya, sakral. betul. Untuk perempuan yang Untuk lagi perempuan lagi yang halangan Oh, itu gitu. tidak bisa Tidak bisa. menyentuh. Oh. Karena yang kami sentuh itu kan duplikat Bendera bendera pusaka. pusaka. Iya, iya. Heeh, langsung dari pusat gitu. Wow, sakral itu. Iya, Iya Kak. benar. Itu yang membedakan Paskibra sekolah dan Sama Paskibraka. Paskibraka. Karena yang Paskibraka kibarkan itu duplikat bendera pusaka, bukan bendera merah putih biasa Iya. seperti itu. Bukan yang dijual pinggir-pinggir jalan Iya. sih kasarnya ya. bukan dong Kak. Ya rasa harunya itu kan akhirnya timbul karena kita ingat ke belakang prosesnya, Iya, benar banget. Benar banget. capeknya. Kemerdekaannya gimana? Ya betul, Iya, dan betul. yang lebih jauhnya lagi Iya. kemerdekaannya gimana. Betul. Akhirnya pas waktu hari H begitu, "Lah, bendera siap. Iya. Itu harunya luar biasa. Iya, betul. benar. Diiringi musik, teng, Iya. teng, Iya. teng. Wah, itu keren. Jadi ingat masa lalu saya nih. Nggak mau. Aduh, luar biasa ya. Nah, terus ada nggak waktu zaman latihan kemarin hal-hal yang berkesan menurut Naila dan atau coba Naila dulu? Kalau saya yang berkesan itu banyak sebenarnya semuanya berkesan ya Kak. Karena di sana kan kami benar-benar menemukan hal yang baru seperti makan, kami jadi belajar cara makan yang benar itu gimana, semuanya kami belajar hal baru. Pokoknya banyak hal baru yang kami pelajari. Cuma untuk yang paling berkesan menurut saya itu ketika malam api unggun. Ada malam api unggun? Iya, sebelum pulang. Jadi malam api unggun itu kami diminta untuk menuliskan 3 perbuatan buruk dan 3 perbuatan baik yang biasa kami lakukan. Yang pernah kita lakukan? Iya, benar. Oke. Nah, kemudian setelah itu kami diminta untuk mengitari api unggun tersebut dan membuang perbuatan buruk yang suka kami lakukan itu. Jadi Dibakar. dibakar. Dengan harapan setelah pulang dari desa bahagia, ketiga perbuatan buruk itu hilang dari diri Tidak kita. akan kita ulangi lagi. Iya. Sebagai bentuk janji dan komitmen Iya, kita ya. kemudian yang 3 perbuatan baik itu juga disimpan di kantong. Jadi itu kan kegiatannya sebelum pulang ya Kak ya, sebelum kami kembali ke rumah setelah mengibarkan bendera, setelah bertugas. Jadi benar-benar apa ya Kak, pada malam itu tuh semuanya pasti terharu karena teringat 14 hari kemarin bagaimana kita digembleng, kita dididik, dilatih, capek, benar-benar secapek itu gitu Kak. Jadi itu sih paling berkesan. Wah, memang apa ya, kalau kita baru membayangkannya aja udah, wah kayaknya luar biasa tuh momen itu ya. Kalau Alta sendiri gimana? Kalau aku sih sama sih Kak kayak Naila, tapi kalau Naila kan api unggun. Kalau aku setiap harinya kayaknya berkesan deh. Gitu ya? Karena setiap hari itu Kak, sebenarnya memang sama waktunya, kita bangun dari jam 4, kita tidur jam 10. Oke. Dan pagi-pagi itu kita tuh udah latihan di lapangan, terus
sehabis maghrib kita udah materi. Karena menurut aku, yang aku jalanin di Desa Bahagia selama 14 hari itu adalah hal baru semua. Jadi paling berkesan semua. Kalau ditanya kangen nggak? Kangen banget Kak. Karena kan kita nggak megang teknologi apapun ya. Oh gitu? Iya, betul. Jadi kita nggak megang HP, nggak megang smartwatch. Kita bener-bener di situ cuman pure ngikutin kakak asuh dan pelatih yang Jadi kontak diajarkan. dengan keluarga bagaimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Memang selama sengaja. 14 hari Iya, itu memang. sengaja. Nanti dikasih handphonenya itu pas waktu angkatan kita ya, tanggal 16 Agustus itu malamnya, itu juga cuma 5 menit, ngirim undangan besok pengukuhan dan tanggal 17 ngirimin undangan pengibaran dan penurunan. Itu doang. Untuk orang tua. Itu juga dikasih waktu 10 menit Kak. Jadi nggak bisa. Waktu 10 menit. Iya, 10 menit. Tapi maknanya mungkin setelah acaranya selesai, kita ketemu lagi dengan keluarga, itu rasa rindunya luar Rasanya, biasa. iya. Karena makanya kakak-kakak pamong atau kakak-kakak pelatihnya, kalau memang ada orang tua yang ngunjungin, jangan ditegur, jangan dilirik, jangan dilihat. Karena itu nanti momen yang ditunggu-tunggu sama mereka pas udah ketemu orang tua. Iya, benar-benar. Gitu. Paham sih, paham. Iya. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ, supaya gini loh, rasanya kalau jauh dari orang tua, Iya. nanti ketemu tuh gimana, kayak gitu. Kayak gitu sih Kak kalau aku. Sekangen apa dengan keluarga waktu itu? Kangen banget. Cuman Apalagi pas pengukuhan ya. Iya, Nay. benar. Pengukuhan itu kerasa banget karena sih Kak. pertama kali ketemu setelah 14 hari kan Kak itu. Cuman walaupun kangen ya Kak, kita menemukan keluarga yang baru. Keluarga Oh. baru di Paskibra. Karena di situ kami benar-benar Gemoy, lucu-lucu. benar-benar 14 hari itu apa-apa tuh bareng, kebersamaan, kekeluargaannya tuh benar-benar dapet banget. Jadi kita makan bareng, misalnya satu salah, semuanya salah. Satu dihukum, semuanya dihukum. Ada kebersamaan. Jiwa kebersamaan. korsanya benar-benar Iya, ada iya, banget, kuat banget. Itu cewek dan cowok asramanya masing-masing atau seperti apa? Digabung tapi beda kamar kan. Oh, gitu. Beda lorong. Beda lorong. Lorong kamarnya tuh berbeda, jadi agak jauh. Oke. Sorry kalau agak nyolot. Ada cinta lokasi nggak sih di situ? Jadi Cinta Oh. lokasi. Oh, ada suka-sukaan nih, cowok itu ganteng deh, gitu ya. Ada nggak ya kata kita? Ada nggak ya? Ada ya? Ada. Ya namanya masih namanya muda masih ya. muda, iya betul. Ketertarikan dengan lawan jenis masih tinggi Betul. ya. Karena kan bareng-bareng 14 hari Kak. Iya betul. Kesehariannya tiap hari ketemu, Kesehariannya manusiawi lah. Iya, betul. Manusiawi lah ya. Itulah ya teman-teman ya. Terus waktu kan tadi saya sempat cerita nih, ketika bendera siap, itu saya merasakan haru yang luar biasa. Kalau teman-teman, ketika bendera itu siap dikibarkan, yang ada dalam pikiran teman-teman itu apa? Coba dari Alta dulu deh, coba. Kalau aku bersyukur sih Kak, karena yang pertama bisa mengibarkan bendera dan secara sempurna. Karena yang paling ditakuti sama pelatih sama kita juga, takutnya hari H nggak lancar, nggak sukses. Ada bendera terbalik. Iya benar, bendera terbalik, bendera talinya putus. Tali putus. Iya bisa kayak gitu juga. Sampai ada anak kecil manjat viral. Jadi ingat sesuatu gitu. Oke, lanjut. Itu yang pertama aku bersyukur karena ya itu alhamdulillahnya nggak ada kendala apapun. Yang kedua aku sedih karena kalau misalnya udah mengibarkan bendera tinggal penurunan nih. Terus waktu aku udah selesai dong di asrama, aku nggak ketemu teman-teman aku lagi. Ada kan satu momen yang setelah keluar dari asrama, saya baru 1 hari. Itu kan kita kan ada grup ya, ada grup. Terus mereka tuh lucunya di grup itu pada ngirim-ngirim. Jangan lupa ya jam 12 kumpul di ruang makan. Terus jangan lupa ya tidurnya pakai sepatu karena takut diburu-buru. Itu kangen banget Kak. Gitu ya. Sumpah iya. Sepertinya sangat emosional sekali. Iya. Saya ngelihat dari selatan matanya. Coba tolong ambilin tisu mungkin tisu. Kalau dari Naila gimana ceritanya? Iya sama sih Kak, seperti Alta, mixed feeling, benar-benar Iya. merinding, bahagia, sedih, semuanya jadi satu. Jadi satu gitu. ya? Kita tuh ditanemin sama senior kita, sama pelatih kita, sebenarnya mengibarkan bendera itu sama aja. Yang beda itu lokasinya. Kita lokasinya di kota, di provinsi, ataupun di nasional itu sama aja. Yang beda, yang hanya membedakan itu lokasinya. Iya. Karena sama aja mengibarkan bendera dan menurunkan bendera. Betul. Pelatihannya juga sama selama 2 minggu. Sama aja di Desa Bahagia juga sama aja, treatnya juga sama aja gitu sih Kak. Iya. Kita sama-sama mendapatkan pendidikan yang sama dari pusat, dari BPIP. Badan Pembinaan. Mau dimanapun tempatnya paskibraka ya seperti itu Seperti pendidikannya. itu, benar. Iya. Jadi
momennya yang sakral dengan kegiatannya yang sakral, dimanapun tempatnya ya sudah sakral gitu. Betul, benar. betul. Iya. Ngomong-ngomong soal pengibaran bendera, baru-baru ini di sosmed itu lagi ramai. Apa tuh? Jolly Rogers, tahu nggak? Bendera One Piece. Iya. Oh, iya. Teman-teman nanggapnya gimana sih? Coba dari Naila dulu. Kalau dari saya, nah, gimana ya Kak? Untuk yang bendera One Piece itu bingung sih Kak. Baru tahun ini soalnya Iya, kan. baru tahun ini. Apakah itu cuma semata-mata hype sesaat atau memang ada makna dari pengibaran walaupun merah putih ada lebih tinggi daripada bendera One Piece itu ya. Tapi menurut saya ini sebuah pesan yang mendalam, gitu kan. Yang mana kalau kita ya justru orang-orang yang paham dengan cerita komik One Piece ini pesannya mendalam sekali. Iya, aku pernah baca. Sedih Baik. sih Kak, jujur. Ya, Sedih. agak miris atau Agak gimana? miris ya malah. banget, jujur. Seharusnya kita lebih menghargai gitu kan Benar. Benar. jasa-jasa para pahlawan Pahlawan. sampai dengan Betul, titik betul. kemerdekaan Iya. yang sudah kita nikmati sekarang. Iya, ya. benar. Ya apapun ceritanya. Ekonomi sulit, setidaknya kita tidak dalam kondisi berperang. Iya, Betul. Itu yang harus Betul disyukuri kan banget. ya. Mm-mm. Oke. Miris, sedih. Ada yang mau ditanggapi nggak dari One Piece tadi? Itu sih Kak, karena ya aku juga bingung ya kenapa bendera One Piece itu dikibarkan. Karena aku masih bertanya-tanya, apa emang ada hubungannya atau ada tujuannya Iya. atau emang ada maknanya, kan kita nggak tahu juga sih. Secara makna yang pernah saya pelajari bahwa itu sarkas sebuah sindiran kepada pemerintah. Tujuannya itu ya sarkas. Karena bendera Jolly Rogers itu dikibarkan ketika tokoh utama komik itu si Monkey D. Luffy itu bilang ketika ada kezoliman di tempatmu, ketika ada pemimpin yang tidak adil, kibarkan bendera Jolly Rogers, kami akan datang ke tempatmu. Ada dialog seperti itu. Iya. Kami akan datang ke tempatmu. Kurang lebih seperti itulah. Mm-mm. Jadi menurut mereka berharap Monkey D. Luffy datang ke Indonesia. Wah. Karena itu karakter anime ya. Iya, Tapi betul. sarkasme mungkin Iya. sedikit sindiran. Iya. Miris, sedih sih Kak. Iya, iya. Cuma sebagai calon penerus bangsa ya harapannya Bisa bisa Lebih menghargai iya, lagi. bisa lebih menghargai lagi lah. Bendera merah putih Menjadi itu bukan hanya sekedar kain Iya, gitu. betul, benar. betul. Ada kebanggaan di situ. Betul, ada Benar. perjuangan Ada juga. Ada perjuangan, Betul. panjang perjuangan. Mm-mm. Berapa ratus tahun ya? Lupa saya. Banyak lah pokoknya. Iya. Waktu latihan sempat ada salah-salah nggak sih? Pasti. Bendera belit gitu ya? Ada nggak? Pasti. Kalau Itu. bendera Kalau terbalik nggak sebenarnya tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang sudah diajarin cara lipatnya, Iya, cara benar. tariknya. Betul. Kesalahannya di mana waktu itu? Kalau kesalahan paling Kesalahan. di kekompakan, Kekompakan, kekompakan Kak. kaki Iya. atau tempo yang kecepatan Oke, terkadang. oke. Karena kan temponya harus pas kan Kak gitu. Iya. Jadi biasanya pelatih itu koreksinya itu tentang tempo, tangan, kaki gitu doang sih Kak. Iya. Kekompakannya. Ngomong-ngomong soal pergerakan tangan dan pergerakan kaki, ada perbedaan loh. Zaman kami dulu dengan zaman teman-teman sekarang, itu secara gerakan ada perbedaan. Dan lagi-lagi di sosial media saya sempat baca, kembaliin dong gerakan yang dulu, kok kayaknya sekarang menurut orang yang dulu, gerakan sekarang agak aneh gitu ya. Tapi teman-teman yang sekarang mungkin ya itu memang udah oke gerakannya. Kalau dari kami ya Kak, Ah. ya kami kan diajarinya seperti itu ya Kak ya. Dan dari apa yang kami rasa memang langkah tegap yang kaki duluan itu mungkin sudah pas Kak. Karena kan di situ kami diminta untuk mengangkat kaki tinggi, Ya. rata-rata 90 air 90 derajat. Karena kami mengangkat kaki yang tinggi tadi, jadinya timbullah tempo yang lambat. Karena temponya lambat, nafas kami juga nggak ngos-ngosan Kak. Oh gitu. Kalau langkah tegapnya barengan, terus Itu Kak. kayaknya zaman kakak deh. Iya, nah, bener, di bener, zaman bener. kakak itu kan ngangkat kakinya pendek ya Kak. Ah. Nah, jadinya temponya cepat Dan dan juga ngos-ngosan. ngos-ngosan. Itu Iya. kalau pendapat dari kami Iya, ya Kak. pendapat ya. dari kami. Artinya ada upgrade secara teknik. Iya, ya. betul. Kenapa gerakannya jadi berubah dari yang dulu sampai yang Iya. sekarang? Iya, Ada upgrade teknik supaya balik lagi ke ke kesehatan kesehatan sendiri. pelaku Mm-mm. paskibrakannya ya. Oh begitu. Ya mungkin Iya. juga karena dibuat itu karena kan trek paskibraka kan jauh ya Kak, panjang ya. Makanya kita buat temponya selambat mungkin dan juga seangkat kaki mungkin gitu Iya, sih, iya. Kak. Jangan kayak terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Karena yang dibutuhkan itu kan kekuatan Kak dalam diri. Karena secara kalau misalnya pikir
upacaranya cuma bentar loh, tapi kan itu langkah tegapnya pasti capek banget kan Kak? Iya benar. Betul. Benar. Nah, itu takutnya kita baru sampai podium, baru naikin baki atau nyering baki, takutnya ada yang pingsan kalau misalnya ngos-ngosan, terlalu capek Iya. gitu Kak. Kalau ngos-ngosan kan kurang oksigen. Iya, kalau terlalu capek itu takutnya ada yang pingsan, ada yang nggak kuat, nanti malah banyak cadangan yang naik gitu sih Kak. Kalau misalkan. Karena kalau ngos-ngosan juga kan kurang enak sih Kak Bener dilihatnya. sih, bener sih. Sambil kayak gitu kan kurang enak juga dilihatnya. Ngibarin bendera apa lari maraton nih? Nah, itu dari pendapat kami aja sih. Iya, iya, tapi masuk dari akal apa sih. yang kami rasa Ya, gitu. make sense sih, make sense. Iya. Jadi secara gerakan juga supaya lebih hikmat ya. Iya, betul. Meresapi Benar, merasa. apa yang gerakan yang kita lakukan sampai yang melihat juga ikut merasa hikmat Iya, terhadap benar. gerakan tersebut. Nah, dari awal sampai pengibaran bendera, pengorbanan apa yang sudah ada nggak di Naila atau di Alta? Nggak. Apa? Pengorbanan. Paling itu pendidikan sih, Oh Kak. gitu. Iya, Ya karena sekolah juga karena harus sekolah tinggal juga ya. lanjut, Iya, benar. udah berjalan gitu suka pendidikan, terus itu suka nggak ketemu orang tua gitu doang. Karena ya bener-bener kita kan 14 hari ya di situ di karantina itu, ya emang konsekuensinya emang kayak gitu, harus ditanggung seperti itu. Gitu. Ya. Setelah keluar dari karantina itu apa yang berubah dari hidup kamu? Coba dari Alta. Aku ngerasa diri aku bisa manage waktu ya Kak ya, karena di karantina itu kan waktu itu adalah emas ya Kak ya. Jadi telat sedikit pun itu kena hukuman. Jadi aku bisa manage waktu, makan aku teratur, terus ya itu sih Kak pengalaman yang paling berharga. menurut aku. Dididik disiplin. Iya betul. Akhirnya terbawa ke kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Oke, kalau Naila gimana? Bener sih Kak, kayak apa yang Alta bilang itu waktu. Selain itu ada banyak banget yang berubah dalam hidup saya. Contohnya saya bisa leadership saya tuh jadi lebih bagus. Ya, ya. Saya jadi memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih baik. Karena di situ kan kami diajarkan bagaimana memimpin, bukan hanya dipimpin. Jadi masing-masing orang tuh diajarkan bagaimana caranya Iya, untuk benar, memimpin, memimpin. bukan cuma satu orang Iya, aja. sekecil memimpin laporan makan gitu. Itu kan saya jadi lebih belajar ya Kak, apa itu kepemimpinan. Saya juga bisa lebih belajar Berani. percaya diri, berani. Banyak banget yang berubah Kak. By the way Kak, Naila ini bulu. Apa tuh, Bulu? Bulu itu bulurah. Oh. Jadi ada istilahnya di Paskibraka itu palu dan bulu. Palura dan bulurah. Jadi tugasnya itu ya dia yang dikasih tugas sama kakak asuhnya untuk nyampein ke teman-temannya. Oh, Jadi gitu. kayak Koordinator bangun, lah. koordinator. Iya, Jadi gitu. bangun pagi itu yang dibangunin ya bulu duluan, baru Iya. teman-temannya. Bulu Saya yang bangunin. ngebangunin Temen-temennya. yang lainnya. Jadi punya tanggung jawab lebih. Iya. Iya. benar. Karena dia di desa harus Karena ada dia- palura sama Iya, buluranya nih. betul. gitu kan. Paluranya kan? Kan nanyanya ke sana ya. sorry. Tapi ya itu sih Kak, walaupun capek pasti. Kami ya sadar itu udah jadi konsekuensi gitu Kak. Dan kami juga sadar bahwa setiap hal sekecil apapun yang kami lakukan di Desa Bahagia itu tidak akan sia-sia gitu. Iya. Dan akan selalu berakhir bahagia. Iya benar. Karena desanya Desa bahagia. bahagia. keren. Terus sekarang kita kan masuk di bulan kemerdekaan ya. Bentar lagi tanggal 17 biasanya ada seremonial dan lain sebagainya. Nah, teman-teman setelah melewati masa-masa pendidikan di tahun 2024 ini, mengartikan kemerdekaan itu sebagai apa sih? Apa sih sebuah kemerdekaan itu menurut Naila dulu deh? Kemerdekaan itu menurut saya maknanya dalam banget sih Kak. Karena untuk mencapai titik kemerdekaan itu seperti yang kita semua ketahui, para pahlawan itu berjuang dengan susah payah pastinya. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus, generasi selanjutnya itu harus menghargai kemerdekaan tersebut. Misalnya sebagai siswa, hal sekecil tertib saat upacara itu bisa berarti sebagai bentuk penghargaan kita terhadap para pahlawan gitu loh Kak. Gitu. Benar. Iya. Jadi memang bukan cuman perjuangan yang berat, tapi juga pertaruhannya nyawa, Iya benar. darah, pertumpahan darah. Mm-mm. Ya bukan horor ya, memang itu Iya, terjadi. gitu ternyata. Memang itu terjadi. Kalau menurut Alta gimana? Kemerdekaan itu apa sih? Sama aja sih Kak kayak Naila, kayak menurut aku setelah aku masuk Desa Bahagia dan Paskibraka ini ya harusnya kita tuh lebih menghargai lagi ya, walaupun sekecil apapun Kak. Misalnya upacara, kita kan sering kayak upacara
pengen goyang sana, pengen goyang sini. Berdiri aja nggak Berdiri sempurna aja ya? nggak sempurna. Iya, paham, Gitu. paham. Nah, itu kan salah satu bentuk kecilnya adalah menghargai kemerdekaan itu apa, kayak hormat bendera. Kalau di sekolah aku tuh setiap jam 10 ada lagu Indonesia Raya, Kak. Jadi setiap orang yang lewat harus berhenti dulu, harus hormat dulu gitu. Itu salah satu bentuk kemerdekaan menurut aku. Dia menghargai atau tidak, dari situ kelihatan sih, Kak, kalau misalnya kemerdekaan gitu. Ya terkadang apa ya, dari sisi atribut aja Iya, cuman betul. ya sih tinggal pakai topi apa susahnya gitu, iya, tapi betul. jarang banget ada aja gitu yang bandel Iya. masih nggak pakai topi, nggak pakai dasi, terus berdirinya sayangnya. Iya, betul, kanan kiri. Apa sih masukan dari Naila dan Alta ini ke teman-teman yang kurang menghargai dari sisi kemerdekaan? Masukan dari saya ya Kak, untuk teman-teman semua, kemerdekaan itu didapatkan tidak semudah kita membalikan tangan. Jadi tolong dihargai, jangan hanya menuntut pemerintah seharusnya seperti ini, seperti itu. Tetapi kita sebagai generasi penerus, kita ini bisa menjadi agen perubahan kecil. Hal-hal kecil positif yang kita lakukan di sekolah, di rumah, itu tuh sebenarnya bisa berdampak besar tanpa kita sadari, teman-teman. Itu sih, Kak. Iya, dimulai dari hal-hal kecil. Kecil. Dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Betul. Jangan dikit-dikit nuntut, wah harus begini dong, harus Benar. sementara tidak ada kesadaran dari diri pribadinya. Iya, Kak. Sampah harus bersih dong, tapi buang sampah sembarangan. Benar. Cocok kan? Cocok. Ya kan? Harusnya sebelum kita mengkritik pemerintah atau orang-orang yang berkompetensi itu, kita dulu memperbaiki diri kita sendiri dulu. Sudah betul belum kita? Betul. Gitu kan? Begitulah cara kita menghargai, minimal ya, benar. cara menghargai kemerdekaan. Oke, sekarang Alta deh. Menurut aku, untuk teman-teman semua, pesannya untuk belum yang menghargai kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu, benar kata Naila tadi ya Kak ya, yang tidak mudah membalikan telapak tangan. Dan benar kata kakak juga tadi, terjadi pertumpahan darah di situ, dan pahlawan-pahlawan kan berjuang untuk Indonesia ini ya Kak ya. Jadi untuk pesannya untuk teman-teman semua, hargai hal-hal kecil terlebih dahulu. Dan untuk kita generasi emas Indonesia tahun 2045 harusnya lebih paham dari generasi-generasi sebelumnya. Karena kita sebagai contoh untuk anak-anak muda atau penerus-penerus bangsa gitu sih. Benar sih. Itu sih, Kak. Saya sepakat banget sih dengan teman-teman ini, karena mereka sudah dididik, digembleng luar biasa, makanya pemikiran-pemikiran mereka ini sudah melampaui batas teman-temannya nih, ya kan? Masih banyak banget generasi muda hari ini yang tidak memaksimalkan waktu, hanya membuang-buang waktu dengan cuman sekedar scrolling. Kalau scrolling sambil cari duit nggak apa-apa ya, sosmed juga bisa cari duit ya sekarang. Ya, jadi mulailah untuk melakukan gerakan. Betul. Benar. Walaupun hanya gerakan kecil, walaupun hanya dimulai dari kita sendiri, belum dengan lingkungan yang besar, tapi buatlah sesuatu hal positif. Jangan, apalagi terlibat sesuatu hal negatif, jangan banget. Jangan Iya. banget. Kayak Enggak tawuran, banget. Jangan. apa ya? Buat apa Kak? Ya kan? Nggak ada ininya, manfaatnya. Merugikan diri sendiri, merugikan diri keluarga. Betul. Betul. Di beberapa sekolah agak kurang gitu ya mungkin. Iya. Di sosial media juga banyak sih Iya. berita-berita sih. Iya. Bahkan anak-anak SMP sekarang sudah pada ketahuan. Iya betul. Kasihan. Luar biasa ya. Kasihan ya. Jangan ya guys, teman-teman. Harus punya kegiatan positif. Nih, tiru nih kakak-kakaknya nih, teman-temannya nih, yang luar biasa ini. Oke, terakhir, saya pengen tahu, sebangga apa sih? Rasa bangganya bagaimana? Bisa digambarkan nggak bangga itu? Nggak bisa digambar. Oh gitu ya? Iya, Saking dengan luar biasa kata-kata. bangganya ya? Wah, kan luar biasa sih. Betul sih. Karena menurut aku ya Kak ya, bangga itu dalam diri kita sendiri. Terus aku kenapa merasa bangga? Mungkin kalau misalnya nggak ada karantina desa bahagia, aku mungkin nggak ngerasa bangga. Mungkin kayak nggak ada rasa feel-nya. Betul. Nah, menurut aku yang selama kita jalan 14 hari itu di desa bahagia itu yang dituntut untuk ngerasa bangga sama diri kita sendiri itu. Kita dapat materi dari orang-orang luar, dari orang-orang sukses, dan kita juga dapat arahan dari pelatih, kakak pamong, kayak gitu sih Kak. Itu yang membuat aku ngerasa bangga. Kenapa? Karena aku bisa mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka.
Iya, bener Kak. Bangga banget, bangganya di situ. Bangganya Kak. di situ. Orang tua ada bilang kan, ibu bangga. Ada, Ada, pasti, Kak. pasti. Itu. Keren, Itu luar buat- biasa. Tepuk tangan teman-teman ya. Ya, jadi di antara generasi-generasi muda yang saat ini belum produktif, mereka ini sudah lebih dulu produktif. Makanya nggak salah kalau seandainya kita memberikan predikat pada mereka ini bahwa mereka ini adalah bukan orang biasa. Nah, ya tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih Alta, Iya. terima kasih Naila sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Terima Terima kasih kasih kembali kembali. Kakak sudah mengundang kami di sini. Iya. Kami sangat berbahagia sekali, sangat bangga sekali bisa didatangi dengan Alta dan Naila di sini. Ya karena nggak banyak loh generasi-generasi muda berprestasi seperti kalian. Ya pokoknya apapun planning kalian ke depan, cita-cita kalian ke depan, kami bantu doakan di sini. Amin. Semoga Amin. sampai pada titiknya Amin. tanpa mengalami kendala apapun. Amin. Ya, sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih ya. Terima kasih Kakak. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan garis akhir, tapi awal dari perjuangan kita membangun negeri. Dengan semangat para pahlawan, mari terus melangkah maju, menjaga Indonesia tetap merdeka dalam segala hal. Mari terus kobarkan semangat kemerdekaan, bukan hanya dalam seremonial, tapi dalam karya nyata untuk bangsa. Merdeka hari ini, berkarya esok hari demi Indonesia yang lebih hebat. Salam BOB Reborn, kisah nyata, tokoh nyata, tapi bukan orang biasa.